Rizky Bilar sudah menjadi tersangka, akhirnya si Lesti mencabut laporan tersebut. Siapa yang juga ikutan kesel atau mungkin tetap mendukung Lesti? Vladimir Putin tampaknya tak ingin terlibat sedikit pun dalam kegiatan G20. Padahal Jokowi kan sering mengundang Putin untuk datang. Hai, jumpa lagi di Reaction JPNN.com. Ada cerita di balik berita. Seperti biasa, kalau Reaction JPNN.com itu bakal ngomongin 5 berita terpopuler di JPNN.com dalam satu pekan terakhir. Saya bacakan headline-nya. Ada soal fans Lesti Kejora menghujat Kiki Saputri. Terus ada juga Daniel Mananta yang kepergok, yang mengajak istri menginap di rumah UAS. Dan kabarnya kan mereka mualaf ya. Terus ada juga pernyataan BCL yang digosipkan tengah hamil. Selengkapnya ini dia Reaction JPNN.com. Kita awali dari berita terpopuler kelima di JPNN.com pekan ini dari dunia hiburan ya. Dihujat fan Lesti Kiki Saputri, daripada marah-marah mending. Nah, jadi kan kemarin Kiki Saputri itu sempat dihujat oleh fansnya Lesti gara-gara dia mengomentari kasusnya si Lesti ini. Kemudian di beberapa DM-nya si Kiki Saputri ini ada banyak fans Lesti yang mengolok-olok lah. Nggak terima kalau idolanya dijadikan bahan untuk materi stand up comedy. Dan tanpa berpikir panjang, si Kiki Saputri ini langsung meminta nomor rekening si penghujat tersebut dan langsung memberikan sejumlah uang yang tapi disensor ya nominal uangnya. Dan akhirnya si fan Lesti ini minta maaf kepada Kiki Saputri. Jadi dia diserang karena menyampaikan guyonan atau roasting yang diduga menyinggung masalah KDRT Rizky Bilar terhadap Lesti. Tapi meski dihujat fan Lesti, Kiki Saputri tetap menanggapinya dengan santai, bahkan mengirim uang. Emang apa sih nggak boleh? Terus sudah tahu dong pasti di media sosial rame banget, bahkan ada yang sengaja untuk menghujat si Kiki Saputri agar bisa menjadi salah satu orang yang beruntung mendapatkan uang dari Kiki Saputri. Dan ini memicu banyak komentar dari para netizen yang ada di rumah ya. Salah satunya Abdul Malik. Saya salut kepada orang yang masih ngefans sama Lesti ya, dan saya juga salut sama orang yang nggak ngefans lagi sama Lesti karena mereka cerdas. Begitulah kira-kira ya, karena kan memang kasus Lesti dengan Rizky Bilar ini cukup mencuri perhatian karena setelah Lesti melaporkan Rizky Bilar tentang KDRT, Rizky Bilar sudah menjadi tersangka, akhirnya si Lesti mencabut laporan tersebut. Siapa yang juga ikutan kesel atau mungkin tetap mendukung Lesti? Tulis komentarnya di bawah. Lanjut ke berita terpopuler keempat. Lanjut di berita terpopuler keempat JPNN.com pekan ini, ada soal Daniel Mananta yang mengajak istrinya menginap di rumah Ustadz Abdul Somad. Ternyata jadi Daniel Mananta ini tengah menjadi sorotan setelah mengunggah potret bersama Ustadz Abdul Somad. Nah, ini diambil saat Daniel dan istrinya Viola berkunjung ke Pekanbaru Riau. Keduanya bahkan sempat menginap di rumah Ustadz Abdul Somad. Captionnya begini, diajak main ke rumah Oma dengan mention Ustadz Abdul Somad gitu kan di Instagramnya. Nah, mantan VJ MTV ini mengaku ingin mencicipi kuliner di kampung halaman Ustadz Abdul Somad. Jadi dia bilang senangnya main ke rumah tetangga, kata si Daniel Mananta ini. Dan kemarin dia juga mencuri perhatian ya karena kan kepergok tengah mengikuti sebuah kajian gitu loh. Dan dikabarkan dia mualaf gitu deh. Dan pada unggahan lainnya Daniel membagikan momen mencicipi kuliner dan ke tempat wisata bersama sang ustadz. Dia juga memamerkan foto bersama sang istri dan UAS di depan sebuah masjid. Pekan baru, sahabat baru, banyak unforgettable sweet momen bareng. Gitulah. Komentar netizen gimana ya? Komentar netizen yang pertama dia bilang, Anja Saputra, nyaksiin Daniel dari zaman jadi VJ MTV ampuh, sekarang tertarik dengan Islam. Cuma pesan, niat baik jangan ditunda, semoga disegerakan, amin. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar di bawah. Lanjut di berita terpopuler ketiga. Berita terpopuler ketiga yang menghebohkan jagat maya. Katanya Bunga Citra Lestari digosipkan hamil.
saat dia sedang melakukan JR di sebuah acara. Dia BCL memberikan 3 pernyataan soal gosip hamilnya. Nomor terakhir singgung Ariel Noah. Jadi pernyataannya adalah 1. BCL membantah hamil. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak dalam kondisi hamil atau mengandung. Dan dia menyayangkan komentar netizen yang menyoroti perutnya padahal dirinya merasa gemuk lantaran banyak makan. Terus dia bilangnya ini biasalah perut ibu-ibu yang suka makan tengah malam. Dan pernyataan kedua adalah BCL menjelaskan soal perut. Kenapa tuh perutnya? Kita baca dulu ya. Selain karena sering makan tengah malam, BCL merasa perutnya itu terlihat membesar karena angle foto dan video. Jadi pasti paham lah kalau yang suka foto-foto. Iya aku kelihatan gendut, iya aku kelihatan buncit, terus hapus-hapus kita harus foto lagi gitu ya. Terus di klarifikasi dia ketiga, BCL mengklarifikasi hubungannya dengan Ariel Noah. Dengan kesempatan tersebut, istri mendiang Ashraf Sinclair ini juga mengklarifikasi gosip pacaran dengan Ariel Noah dan memastikan hanya sekedar berteman baik dengan si Ariel. Karena kan setelah meninggalnya Ashraf Sinclair, diketahui si Bunga Citra Lestari ini memang kerap kebersamanya memang sering ter-up gitu kan di media sosial bersama si Ariel, dan kabarnya netizen kan jadinya berspekulasi kalau nih BCL dan Ariel punya hubungan khusus nih setelah si suaminya si Ashraf Sinclair ini meninggal gitu loh. Terus netizennya bilang begini, dari Bu Wardah, suka kali gosip alias gibah pakai logat-logat Medan gitu kan. Apapun ceritanya, membuka aib orang atau melakukan fitnah itu dosa besar loh. Sadar jadi orang dasar tukang gibah. Terus dari Pratitis Durianto, ya kita mendoakan saja yang terbaik, kita ambil positifnya saja, semoga dijauhkan dari hal yang buruk. Lanjut di berita terpopuler nomor 2. Lanjut di berita terpopuler kedua, ini soal G20 yang bukan kabarnya sih emang ya. Putin ogah berurusan dengan G20. Dia memang tidak hadir dalam KTT G20 yang berlangsung di Bali ya. Jadi Presiden Rusia Vladimir Putin tampaknya tak ingin terlibat sedikit pun dalam kegiatan G20. Padahal Jokowi kan sering mengundang Putin untuk datang. Sampai Presiden Amerika Serikat aja datang gitu kan. Si Presiden Rusia hanya Vladimir Putin tidak datang. Jangankan menghadiri KTT di Bali, menyapa para kepala negara anggota melalui rekaman video pun dia juga ogah. Putin telah mengonfirmasi ketidakhadirannya pada Kamis lalu ya. Jadi juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memastikan bosnya itu juga tidak berniat hadir secara daring ataupun menyampaikan pesan rekaman video. Tidak ada rencana untuk membuat video ya, katanya kepada wartawan di Moskow. Dia mengungkapkan bahwa Putin memutuskan tidak pergi ke Bali lantaran kehadirannya di dalam negeri sangat dibutuhkan Rusia. Dia juga menolak berpartisipasi dalam KTT APEC di Bangkok pekan depan. Meski nggak hadir, Rusia tetap ikut serta dalam forum-forum internasional tersebut. Jadi jelas ya, alasan Vladimir Putin tidak hadir dalam KTT G20 di Bali bersama para pimpinan negara-negara lain. Kita bacakan komentarnya, ada dari Iksan, sangat setuju ya dengan keputusan Putin. Oke. Terus Slamet Hidayat, dengan tidak hadirnya berarti dia tidak menghendaki kegagalan G20 gagal dan sangat menghargai tuan rumah, karena dengan suksesnya G20 berarti suksesnya Indonesia dong. Menurut kamu gimana? Tulis komentarnya di bawah. Lanjut di berita terpopuler pertama. Dan berita terpopuler pertama di cpnn.com dalam pekan ini yang menghebohkan adalah penemuan 3 orang mayat di sebuah rumah di Kalideres. 4 fakta terbaru heboh. 4 mayat, saya konfirmasi 4 mayat ya. 4 mayat di perumahan Citra 1 Kalideres, fokus ke 4 juga misteri. Oke. 4 fakta terbaru heboh, 4 mayat di perumahan Citra 1 Kalideres.
Polisi belum memastikan penyebab kematian 4 orang dalam satu keluarga di perumahan Citra 1 Kalideres, Jakarta Barat tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, banyak spekulasi yang menyebut kalau 4 mayat ini meninggal karena kelaparan. Tapi menurut penelusuran polisi dan pendapat warga setempat, kayaknya nggak mungkin deh kalau mereka meninggal karena kelaparan, karena secara materi tuh dia cukup kaya raya. Terus disebutin juga kalau keluarga ini tuh memiliki aset sekitar 3M. Terus dilihat dari bentuk kulkasnya yang ada di rumah itu modelnya 4 pintu gitu loh. Apa sih namanya? Kulkas apa gitu. Dan netizen itu merasa kalau ini tuh nggak mungkin kalau mereka kelaparan. Kulkasnya aja bukan kayak kulkas kita yang cuma 1 pintu itu. Hanya orang kaya yang punya kulkas kayak gitu, 4 pintu yang atas bawah, 2 pintu atas 2 pintu bawah. Jadi diduga banyak juga yang berpendapat, netizen itu bilang kalau mungkin mereka itu menganut sebuah kepercayaan tertentu yang menganut kepercayaan lain lah, yang meyakini kalau meninggal bersama tuh bagaimana, mungkin lebih baik daripada hidup di dunia atau gitu. Nah, 4 mayat dalam satu keluarga itu ditemukan di sebuah rumah yang beralamat di Blok AC5 nomor 7 Perumahan Citra 1 Kalideres. Faktanya nomor 1 saya bacakan ya, penyebab kematian bukan karena kelaparan. Ini sudah di-approve ya oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Zulpan. Analisis awal terkait satu keluarga yang ditemukan tewas di Kalideres, Jakarta Barat bukan disebabkan oleh kelaparan. Sementara memang tidak mengarah kepada kelaparan yang menyebabkan kematian satu keluarga. Itu sih kata Indra Zulpan. Lalu apakah penyebab kematian mereka? Belum bisa saya sampaikan dulu ya, karena nanti sudah mengarah kepada kesimpulan. Jadi belum dapat saya sampaikan. Dan fakta kedua, mobilnya telah dijual. Oke. Fakta ketiga, Polda tengah menunggu hasil uji forensik dan penyelidikan. Dan yang keempat, faktanya adalah penganut aliran tertentu yang tadi saya sebutkan. Kalau menurut Sobat Negeriku, kira-kira apakah penyebab kematian 4 orang dalam satu keluarga di Kalideres? Mungkin boleh tulis di komentarnya di bawah ya. Kalau kata netizen yang berkomentar di sini bilangnya si Martin Silviana turut berbelasungkawa semoga almarhum dan almarhumah diampuni dosanya dan diterima di sisinya. Amin. Terus satu lagi, si Sari. Pelajaran ini semoga dengan kejadian seperti ini harga kebutuhan pokok makin membaik, jangan terlalu mahal biar nggak ada mati kelaparan. Amin. Berarti si Sari ini meyakini kalau 4 orang yang meninggal dalam satu keluarga di Kalideres itu meninggal karena kelaparan. Menurut kamu gimana? Tulis komentarnya di bawah ya. Sekian reaction jpnn.com kita minggu ini. Jangan lupa saksikan terus reaction jpnn.com minggu depan. Tentunya bareng saya Tika Biantoro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga follow medsos kita jpnn.com. Terus download aplikasinya di App Store dan Play Store. Saya Tika Biantoro. Sampai jumpa.